Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan alam semesta, dan senantiasa memanjatkan sholawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat ini kita akan membahas masalah kapal feri ya. Pada hari ini saya akan berbagi perihal kapal feri, atau di Indonesia dikenal dengan istilah kapal feri roro. Ada namanya passenger ferry, ada namanya ferry passenger, ada namanya ferry roro, ada roro ferry. Ada namanya ferry saja, ada namanya roro saja. Ada namanya cruise, ada namanya passenger cruise, ada penumpang dan lain sebagainya. Mari kita membahas hal ini agar kita di dalam diskusi-diskusi di kalangan para praktisi maritim akan lebih bisa fokus, dan ini bisa dijadikan satu referensi ya. Tentunya tidak harus satu referensi, tapi salah satu referensi, dan referensi-referensi lain bisa digunakan. Kawan-kawan para praktisi maritim, para operator kapal, para pemilik kapal, para kapten kapal, para semua pihak yang terlibat di dalam bisnis ferry atau penyeberangan, maka hari ini adalah saya akan berbagi. Kawan-kawan yang saya banggakan, beberapa saat yang lalu ya, ada kawan-kawan bertanya kepada kami tentang definisi dari apa itu kapal feri ya, definisi daripada kapal feri atau kapal feri roro ya. Definisinya itu apa ya? Sementara belum ada istilah-istilah yang akan kita bakukan ya. Namun kita nanti kalau diskusi ini akan berjalan dengan baik, maka istilah-istilah feri ini akan semakin kita bakukan dan kita usulkan kepada pihak-pihak yang berwenang untuk membakukan standar istilah feri. Nah, yang saya bahas hari ini adalah terkait dengan usulan kira-kira demikian ya, kira-kira feri itu adalah demikian. Pertanyaan ini banyak datang dari kawan-kawan dari ASDP ya, dari baik yang sudah mantan dari ASDP ataupun masih di ASDP, ada dari perusahaan-perusahan swasta ya, yang beroperasi di Merak, Bakauheni, di Ujung Kamal, di Ketapang, Gilimanuk, Padang Balembar, Kayangan, Pututano ya, kemudian di Balikpapan, Mapuju, Bajuwe, Kolaka dan lain-lain, dan banyak itu. Dan bahkan ada Jakarta atau Bojanegara sampai Panjang. Sering bertanya kepada saya perihal definisi yang tepat daripada kapal feri roro. Saya coba membantu untuk menguraikan apa itu definisi daripada feri yang tepat. Feri itu berasal dari zaman dahulu adalah penyeberangan ya, penyeberangan. Kita tidak berbicara function of the ferry pada saat itu. Fungsinya memang digunakan nyebrang kereta api ya, kereta api. Makanya feri-feri yang dulu kalau kita beli dari Europe atau dari negara-negara Eropa, itu kapal ferinya itu ada rel kereta api ya, di atasnya kardek itu ada rel kereta api, sehingga kapal feri ini sebenarnya digunakan untuk menyeberangkan
jalur transportasi, moda transportasi kereta api dari satu pulau ke pulau lain, menyeberangkan. Nah, karena ujungnya itu dipakai untuk masuk, dan begitu masuk di pelabuhan lain sebagai gate keluar, maka disebut roll off. Ya, yang tadi tempatnya masuk disebut ditutup, roll off yang tadinya sudah ke pelabuhan berikutnya disebut roll on, lagi dibuka, sehingga kapal feri Roro ini sebenarnya penyeberangan yang mana dua pintu randor, ya, yang satu kadang kalau nyandar di sini, yang sini dibuka, yang nyandar di sana, yang sana dibuka, itu namanya Roro, ya, feri Roro. Nah, saya sekarang akan diskusi atau membahas masalah definisi yang tepat. Organisasi feri Roro dunia, ya, organisasi feri Roro dunia itu masuk di dalam non-government organization. Dia kadang-kadang ikut di dalam pembahasan-pembahasan di organisasi maritim dunia, yaitu IMO, ya. Nah, beliau adalah kawan-kawan yang NGO, ya, NGO. Dia duduk tapi tidak dijadikan tempat konsultasi daripada flag state, ya, flag state anggota-anggota negara, ya, negara yang mengambil keputusan, sedangkan NGO itu sebagai support konsultatif, ya, organisasi konsultatif. Sama dengan di Indonesia itu ada namanya Gapasdap, ya, gabungan angkutan sungai. Gapasdap itu gabungan pengusaha angkutan sungai, danau, dan penyeberangan. Nah, kalau di luar negeri ada namanya interferi, ya. Interferi itu pengusaha-pengusaha kapal di suatu negara, misalnya Gapasdap ini secara regional, ya, atau negaranya bisa mewakili Indonesia, duduk menjadi keanggotaan di dalam interferi, ya, interferi. Nah, itu dari sisi organisasi kedudukan daripada interferi di IMO, ya. Beliau adalah, organisasi ini adalah bagian daripada organisasi untuk bertanya, sebagai tempat bertanya khusus, ya, khusus masalah feri. Sehingga definisi feri, IMO itu bertanya, berkonsultasi kepada interferi, ya. Nah, karena dicari yang ahlinya, ya. Jadi kalau menyerahkan sesuatu bukan ahlinya, maka nanti akan menyimpang definisinya. Nah, interferi ini memberikan masukan kepada IMO, ya. Apa masukannya? Bahwa feri adalah kapal yang digunakan untuk mengangkut penumpang, ya. Kalimat yang nomor satunya, kapal feri ini adalah kapal yang digunakan untuk mengangkut penumpang. Lah, kalau gitu apa bedanya dengan kapal penumpang misalnya miliknya Pelni? Ya, itu masih koma, ya. Oleh interferi ini diterjemahkan lagi untuk mengangkut penumpang dan dan atau ngangkut kendaraan, ya. Jadi di samping ngangkut penumpang, kapal feri ini juga mengangkut kendaraan, ya. Ya, kemudian tidak itu saja. Kalau gitu Pelni bisa mengangkut kendaraan, ya. Ada di Pelni bisa mengangkut kendaraan, di krennya ditarik, bisa ditaruh di atas, bisa mengangkut kendaraan. Atau kapal-kapal penumpang besar yang punya dek dan diikat dengan cargo lacing bisa mengangkut kendaraan. Apakah itu kapal feri? Oh, tidak, makanya masih ada lagi, ya. Masih ada lagi, melintasi perairan tetap, ya, melintasi perairan yang tetap teratur dan sering. Nah,
perairan tetap, teratur, dan sering. Biasanya kapal feri itu sengaja didedikasikan pada suatu lintasan tertentu, ya, tetap, teratur, ya, artinya mempunyai jadwal oleh pihak otoritas. Feri itu dijadwalkan, bukan dibiarkan, tapi memang harus diatur, dijadwalkan. Makanya pengusaha-pengusaha kapal staf biasanya tunduk akan aturan yang sudah dibikin oleh pihak otoritas, ya. Jadi definisi yang tepat untuk kapal feri adalah ada kapal yang digunakan untuk mengangkut penumpang dan atau kendaraan yang melintasi suatu perairan tetap, ya, dan teratur dengan jadwalnya serta sering, jadi mempunyai frekuensi yang sering dan biasanya dalam jarak yang cukup pendek dengan waktu di bawah 48 jam. Nah, itu definisi yang kira-kira lebih bisa dikembangkan, ya. Nanti itu meskipun saya membuat definisi ini bukan berarti definisi saya ini yang paling tepat, namun masih bisa dikembangkan karena definisi itu selalu growing, ya, berkembang, ya. Lalu apa? Biasanya kalau kapal penumpang itu ukurannya relatifly besar, ya, relatifly ukuran dimension panjang, lebarnya, draftnya, tingginya itu besar. Tapi berbeda dengan kapal feri ini mempunyai ukuran berkisar, kisarannya itu ada bisa kecil, bisa berukuran kecil, dan juga bisa berukuran besar. Misalnya menyeberangkan 10 orang, 20 orang, atau menyeberangkan 50 orang, ya, kecil, ya. Dan juga berukuran besar dalam jumlah ribuan orang mungkin bisa itu. Jadi kapal feri ini berkisar ukuran kecil. Yang dimaksud kecil apa? Itu mengangkut pelabuhan dalam jumlah orang yang kecil di satu pelabuhan, kemudian dipindahkan ke pelabuhan lain. Misalnya di Merak Bakauheni itu dulu ada namanya kapal-kapal kecil, ya, bentuknya roll on roll off, dibangun di Surabaya di galangan PT Dok dan Perkapalan Surabaya, namanya Selat Madura, Potrek Koneng, ya, dan lain-lain sebagainya. Itu jumlah kapalnya kecil, ya. Cikal bakal feri itu awalnya adalah di Selat Madura. Dari pelabuhan ujung ke Kamal itu namanya feri, jadi ukuran kecil. Juga ada di danau, ya, danau misalnya tempo hari ada viral yaitu pengembangan angkutan feri di Danau Toba, ya, itu jumlahnya juga kecil. Nggak ada orang membangun kapal besar di Danau Toba, ya, galangannya pun nggak ada, akhirnya kapal kayu yang kecil di situ. Itu dari suatu pelabuhan sisi sini sampai ke sana, ya, itu namanya feri. Ada juga feri itu digunakan untuk menyeberang sungai, misalnya di Kalimantan itu, ya, sungainya besar, ada di Batu Licin, ya, Batu Licin atau di mana itu yang atau di yang sungai pokoknya, ya. Mungkin di Sumatera juga ada, di Palembang, ya, di Palembang juga ada. So kapal feri ini yang berukuran kecil untuk menyeberangkan penumpang atau kendaraan yang paling satu atau dua, mungkin motor, dan itu juga bisa disebut sebagai feri yang berukuran kecil. Dan juga ada feri yang berukuran besar, jumlah penumpangnya besar. Misalnya di Merak itu sekarang ini yang ukuran 5.000 gross tonit ke atas, ya.
penumpang. Mobilnya pun juga banyak. Jadi bisnis ferry di Merak itu cukup bagus, dan itu kapalnya dalam ukuran GT besar. Tidak saja mobil-mobil, truk juga ada. Truk dari Jawa ke Sumatera, Sumatera ke Jawa, itu truk dalam ukuran besar, kardek diisi itu. Kemudian ada misalnya ngangkut benda-benda berat, tronton yang mungkin ngangkut pile atau ngangkut besi-besi. So kapal feri ada yang berukuran kecil dan berukuran besar. Nah, beda dengan kapal penumpang. Kalau penumpang jarang ada yang bisa mengangkut muatan dalam bentuk besar, ya. Itu tidak ada. Melintasi jarak yang jauh lebih jauh, di mana akomodasi untuk disediakan tempat akomodasi untuk tidur, ya. Kalau kapal feri yang agak jauh itu biasanya tetap menggunakan tempat-tempat untuk tidur, misalnya kapal potling atau kapal yang gede-gede yang di Merak itu saya lihat ada tempat fasilitas untuk tidur. Cuman tidak lebih dari 48 jam, ya. Definisinya itu yang tadi itu tidak lebih dari 48 jam, artinya 2 hari, tidak lebih dari 2 hari. Nah, itulah yang kita sebut definisi kapal feri. Nah, bagaimana untuk memformulasikan kalimatnya, mungkin kami serahkan pada para ahli-ahli di kapal feri, ya. Ada pertanyaan kepada kami di sini, pertanyaannya, kalau gitu kapal feri yang tidak dioperasikan dengan jadwal yang teratur, apakah disebut feri? Tidak. Kapal yang tidak dijadwalkan secara teratur itu kita kita sebut sebagai kapal feri, ya. Ini pertanyaan ini sangat penting karena mengkaitkan dengan definisi dijadwalkan dengan teratur. Yang kedua, kapal yang mengangkut kendaraan, ya, dalam jumlah banyak, tetapi tidak ada supirnya, ya, seperti car carrier. Itu kan ngangkut kendaraan, car carrier, tapi nggak ada supirnya, dia ditinggal di leasing. Nah, itu disebut sebagai bukan kapal feri, ya. Di Korea itu saya lihat car carrier seperti itu, besarnya, ya. Hyundai memproduksi mobil diekspor dengan menggunakan car carrier, dan itu tidak disebut sebagai feri tapi disebut car carrier. Ada pertanyaan lagi, Pak, kalau kapal kami misalnya dari Makassar, ya, menuju ke utara sana, kapal kecil sampai ke Sorong, Papua, dan itu 49 jam, apakah menyeberangnya ini disebut feri? Tidak bisa, karena definisinya adalah 48 jam. Jadi kalau itu lebih dari 48 jam, ya, secara statistik berdasarkan visibility study, maksimum kecepatan engine, propeller, ya, bodi kapal, resisten kita hitung semua, ternyata tidak sanggup bisa mencapai kurang dari 48 jam. Maka kita tidak sebut sebagai kapal feri. Nah, kita sebutlah kapal penumpang, seperti kapal kita yang dari dari Makassar, ya, dari Makassar ke Bau-Bau sampai ke Sorong sana, ya, itu. Nah, itu disebut kapal penumpang, bukan kapal feri, ya. Kapal yang tujuan utamanya untuk mengangkut penumpang dan dari titik A dan titik B, hanya penumpang saja dari titik A dan titik B. Tujuan utama ya, kalimatnya tujuan utamanya untuk mengangkut penumpang. Nah, kalau tujuan utamanya mengangkut penumpang, maka tidak bisa disebut kapal feri, karena feri itu dan atau. Jadi dari titik A dan titik B
Untuk khusus untuk penumpang saja itu kita sebut sebagai cruise atau kapal pesiar atau leisure vessel ya. Ini adalah definisi yang kira-kira bisa membantu para praktisi maritim di Indonesia. Nah, kita menyebar yang lebih luas ya, bahwa industri penyeberangan seperti angkutan sungai, danau, dan penyeberangan ini adalah sama dengan industri-industri lain seperti industri angkutan darat, industri angkutan penerbangan ya, maskapai penerbangan. Dia bagian daripada moda transportasi darat dan udara. Dia bagian daripada laut. Nah, ferry adalah itu. Sebagai contoh ya, Interferry ini memberikan informasi setidaknya ada 2,1 miliar penumpang ya, 2,1 miliar penumpang per tahun itu. Mungkin sekarang sudah lebih, tapi dengan adanya COVID ini mungkin jumlahnya menurun ya, mungkin di bawah 2 miliar penumpang per tahun. Nah, dari sisi bisnis penumpang ini Interferry bisa menggrab this is industry ya, this adalah satu industri yang bisa dikembangkan. Kemudian di dalam 1 tahun itu ferry seluruh dunia ini, menurut Interferry, dia bisa mengangkut kendaraan sekitar 250 juta kendaraan. Ya, kendaraan yang ada supirnya, ya begitu. Nah, ini persoalan sekarang ini. Pak, kalau ada kendaraan masuk ferry, kemudian kita tinggal, apakah itu boleh? Ya, memang harus ditinggal, nggak boleh di supirnya itu berada di kapal, di kendaraannya. Supirnya harus masuk di ruangan tunggu ya, sampai kapal berting di pelabuhan berikutnya. Kemudian berapa Pak jumlah seperti selain kendaraan, seperti selain bis itu apa? Trailer atau truk-truk yang besar itu. Ini menurut Interferry setidaknya ada sejumlah 32 juta trailer ya. Cuman ini belum dihitung ya, untuk di Cina itu jauh lebih banyak. Ya, Cina itu yang namanya trailer atau truk itu jauh lebih banyak. Belum memberikan informasi, sehingga oleh Interferry masih dicatat 32 juta trailer itu per tahun ya. Kawan-kawan semua yang saya banggakan, kawan-kawan praktisi maritim, industri penyeberangan itu tidak boleh lepas dari peraturan bagaikan industri pelayaran yang lain ya, industri pelayaran yang lain. Nah, Interferry itu menjembatani beberapa negara-negara ya, negara-negara Eropa sudah maju, di Amerika sudah maju, Great Lake itu sudah maju, di Mediterranean sudah maju. Nah, di Afrika dan di Asia, terutama di Indonesia, Filipina, perlulah itu didukung ya oleh Interferry, karena populasi penduduk Indonesia yang cukup besar dan ini potensi bisnis yang luar biasa besarnya. Filipina juga demikian, tapi tidak sebesar Indonesia. Bangladesh itu besar, India dan Bangladesh ini cukup besar, sehingga potensi di dua negara ini, 3 negara ini ya, Bangladesh, India, dan Indonesia merupakan potensi besar bagi pengusaha ferry di kalangan Interferry. Kemudian aturan, kita berbicara aturan. Tentunya kapal ferry sama dengan kapal yang lain, harus ada safety, harus bisa menjaga keselamatan ya. Safety itu keselamatan orang, keselamatan muatan ya, keselamatan kapal ya, kapalnya nggak boleh bocor, nggak boleh rusak. Keselamatan orang, krunya, penumpangnya ya, muatannya juga demikian, muatan kendaraan itu nggak boleh mengalami tidak safety. Begitu juga tidak boleh mencemari lingkungan laut. Nah, ini dari sisi aturan hampir sama ya. Kemudian organisasi IMO itu kan tujuannya adalah menetapkan regulasi secara internasional ya.
itu di IMO. Sedangkan untuk interferi ini digunakan untuk menetapkan peraturan-peraturan secara menjembatani aturan-aturan secara domestik gitu. Kapal yang hanya beroperasi dalam batas negara yang diatur dalam satu negara tertentu itu disebut dengan interferi ya, interferi. Ingat ada pertemuan interferi di Bali atau di mana itu tempoh hari ada di Bali tahun 2000 berapa itu 11 atau berapa ya. Sehingga banyak negara-negara yang aturan ferinya diatur sendiri ya. Di Indonesia itu sampai feri itu dimasukkan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat ya. Dan ada aturan regulasinya masuk di perhubungan laut. Boleh, Indonesia boleh mengatur sendiri. Bahkan di Filipina juga demikian, di Malaysia, Singapura, ya Bangladesh ya, itu mempunyai tata caranya sehingga aturan yang berbeda-beda dari feri ini disatukan, dijembatani oleh interferi ya, interferi. Namun banyak negara-negara Eropa sudah tidak lagi berpangku pada aturan-aturan domestik. Mereka tunduk pada aturan internasional yang sudah dibikin oleh IMO ya. Misalnya di Inggris itu ada dari pelabuhan di mana itu ya, di pelabuhan Dock misalnya ya, atau di Inggris sampai ke Prancis. Dia sudah antar negara. Atau mungkin pelabuhan-pelabuhan di Mediterania, mereka pakai undang-undang atau regulasinya yang diterbitkan oleh International Maritime Organization. Peraturan untuk kapal feri ya, ini banyak bertanya, Pak, feri kalau gitu, kalau mau ngatur apanya Pak? Ya, peraturan pelayaran feri Roro umumnya itu ya seperti kapal-kapal biasa. Desain feri Roro itu didesain berbeda dengan kapal penumpang. Kapal feri Roro itu kardeknya itu los dari belakang sampai belakang depan itu kita bisa melihat dari ramdor belakang sampai ramdor depan itu kita bisa melihat sampai ketemu udara lagi. Jadi nggak ada sekat di situ sehingga desainnya berbeda dengan desain kapal penumpang. Jadi desain feri berbeda dengan desain kapal penumpang. Konstruksinya pun juga demikian. Pada area kardek itu kalau kapalnya tinggi itu kelihatan aja itu beamnya juga gede, web frame-nya juga gede ya kan. Ada sistem pembuangan drainage ya. Kalau ada gelombang masuk karena freeboard kapal feri itu di kardek itu adalah main deck-nya. Itu dekat dengan garis muatnya ya, sehingga desain dan konstruksinya berbeda. Perbaikannya biasanya sama lah, mengikuti aturan-aturan kelas. Tapi juga untuk dockingnya mengikuti perlindungannya di Indonesia itu 1 tahun sekali untuk kapal yang feri, karena dikategorikan sebagai pengangkut penumpang lebih dari 12 orang, sehingga dia harus setiap tahun melakukan pengedokan, diperiksa ya, diperiksa. Kemudian operasionalnya juga berbeda dengan kapal-kapal penumpang. Kalau kapal penumpang jarak jauh pasti ada kamar-kamar ya kan. Kalau kapal feri ada kardek, ada bangsal ya, ada apa namanya tempat duduk, orang-orang duduk karena less than 48 menit ya, di bawah 48 menit. Kemudian penempatan kru dan staff ya, krunya biasanya begitu sandar ke sana bisa turun, sampai sandar sini kayak strik aja. Jadi krunya mungkin tidak homesick ya, krunya karena kadang-kadang cepat turun. Nah, dan peralatan ampra pun tidak ditempatkan di kapal, tapi ditempatkan di pelabuhan darat ya, pelabuhan di darat. Kerusakan apa tinggal di supply ya. Nah, ini melebihi apa itu si area A1. Jadi biasanya cukup menggunakan VHF aja sudah bisa dikendalikan komunikasinya. Juga untuk pelatihan, nah ini karena frekuensinya cukup kuat ya, sering kemudian berhubungan dengan orang,
crisis management ya itu, dan banyak-banyak aturan lagi. Maka kalau bisa kru dan staff ya, staffnya yang di kantor maupun di kapal atau yang membantu supporting daripada kegiatan loading unloading harus di training. Tidak bisa tidak di training, makanya harus di training dan berusaha untuk melindungi dampak lingkungan ya, sama dengan kapal-kapal yang lain aturannya ada itu. Nah ini keamanan ya, ISPS code. Ada suatu pelabuhan yang sudah memiliki ISPS code sudah, sehingga kapal-kapal yang di situ harus juga mengaplikasikan atau mengimplementasikan ISM code ya. Harus ada Port Facility Security Officer di kapal, harus ada SSO. Nah, itu adalah terkait dengan dan juga diinspeksi ya, diinspeksi oleh siapa? Diinspeksi oleh pemerintah ya, disurvei oleh kelas. Pak, kalau kapal feri apakah pemeriksaannya sama dengan kapal-kapal yang lain? Jawabannya pasti sama ya. Apa itu yang diperiksa? Yang diperiksa kalau kapal feri itu kan kapal yang rentan ya, stabilitasnya sangat rentan sekali. Titik beratnya ada di atas atau kemudian itu sangat rentan, maka perlu dicek stabilitasnya ya, setiap saat ya. Kemudian pemeriksaan lambung kapal, konstruksi lambung tidak boleh ada yang bocor, tidak boleh deformasi, cracking, karatan dan sebagainya. Kemudian propulsi dan mesin. Kalau di kendaraan kargo kan masih ada timing inspeksi sebelum berangkat ya kan. Kalau ini nggak ada waktu untuk inspeksi sebelum berangkat ya, nggak ada waktu. Kemudian pengaturan penyelamatan, dan ini harus ekstra karena yang naik di situ cukup banyak dan orangnya kadang-kadang bisa jatuh ke laut ya, seperti yang video sebelumnya kami rilis tentang MOB, man overboard, orang yang jatuh ke laut. Siapapun orangnya itu pasti harus ditolong dan dia panik di situ, sehingga kru kapal diwajibkan untuk bisa melakukan search and rescue atau MOB di orang yang jatuh ke laut tersebut. Kemudian pemeriksaan propulsi, pemeriksaan mesin juga di overhaul ya, sesuai dengan engine maker. Propulsinya juga demikian, kalau ngedok itu porosnya diperiksa, dicabut, diperiksa keretakannya supaya terjadi defleksi atau tidak. Kemudian elektrik sama dengan kapal yang lain, safety equipment juga demikian sama dengan kapal-kapal lain. Nah, untuk kapal penumpang ini safety equipmentnya relatif berbeda ya, relatif berbeda. Skocinya bagaimana? Skoci bisa nggak menempatkan skoci? Nah, rupanya kapal-kapal feri kita kesulitan untuk menempatkan skoci karena rutenya rute pendek ya, 48 jam dan jaraknya pendek, sehingga memainkan peran yaitu di life raft dan dimainkan perannya lagi pada life jacket ya, dan itu dicantumkan di dalam SMK manual. Kemudian sistem pemadam kebakaran juga sama dengan kapal lain, sistem navigasi dan sistem komunikasi. Komunikasinya memang relatif lebih mudah dibandingkan kapal yang lintasan jarak jauh ya, lintasan jarak jauh. Sedangkan kita berbicara mengenai sistem ferry road ini dikatakan adalah suatu semua aturan-aturan harus ditegakkan ya. Aturan-aturan di dalam kapal ferry road ini tidak boleh menganggap dirinya we are non-convention vessel, tidak umum seperti hanya justru kapal feri itu adalah kapal yang convention ya. Dan kapal feri ini adalah moda transportasi yang istilahnya paling aman ya, paling safety di dalam dibandingkan dengan penerbangan atau kapal-kapal yang kalau ditangani dengan baik ya. Demikian itu kawan-kawan, saya bercerita tentang definisi lengkap daripada kapal feri Roro. Semoga kawan-kawan dari ASDP, dari mantan-mantan ASDP atau
perusahaan-perusahaan ferry swasta atau siapapun yang terlibat dalam perferian bisa mengambil manfaat dan bekal untuk dijadikan merumuskan satu definisi. Dan bagi yang sudah berpengalaman, ayo kita diskusi lagi dengan saya ya. Bagi yang sudah profesional mungkin berikanlah masukan kepada saya yang ilmunya serba terbatas ini, supaya kita bisa saling mengisi. Dan berikan komen ya, kalau atau like, subscribe ya, bila memang ada yang perlu diberikan masukan, sehingga kami bisa membuat video-video yang lebih baik lagi. Demikianlah, lebih kurangnya saya memohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.